Seni berbahasa atau sering disebut retorika adalah suatu istilah yang secara tradisional diberikan pada suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik. Ada dua aspek yang perlu diketahui seseorang dalam retorika, yaitu pengetahuan mengenai bahasa dan penggunaan bahasa dengan baik. Dan kedua, pengetahuan mengenai objek tertentu yang akan disampaikan dengan bahasa tadi. Oleh karena itu, retorika harus dipelajari oleh mereka yang ingin menggunakan bahasa dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan tujuan tertentu tadi. Timbullah pusat-pusat pendidikan yang berusaha mengembangkan prinsip-prinsip retorika. Di samping usaha untuk mengajarkan dan mempraktikkan prinsip-prinsip tadi, studi mengenai retorika inilah yang akhirnya mempengaruhi perkembangan kebudayaan Eropa dari zaman kuno hingga abad ke-17 Masehi. Sesudah abad ke-17, retorika tidak dianggap penting lagi. Pada abad ke-20, retorika kembali mengambil tempat di antara bidang-bidang pengetahuan lainnya, sebagai suatu cara untuk menyajikan berbagai macam bidang pengetahuan dalam bahasa yang baik dan efektif. Muncul pertanyaan, kira-kira bagaimana pengaruh retorika itu? Mengapa retorika itu akhirnya merosot peranannya pada abad ke-17? Bagaimana pengaruh dan peranannya di zaman dewasa ini? Kalau kita mengenal lebih baik hakikat retorika itu sendiri dan bagaimana peranannya pada bermacam-macam tingkat perkembangannya, teknik retorika serta pengetahuan yang menjadi landasan retorika itu selalu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebab itu, apabila pada suatu waktu tujuan retorika itu berubah bersamaan dengan munculnya teknik-teknik baru berdasarkan teori baru, maka struktur retorika yang berlaku akan dianggap tidak sempurna lagi. Kecenderungan ini selalu berulang kembali dalam situasi dan suasana yang memungkinkan perubahan itu dari waktu ke waktu. Sejarah pertumbuhan retorika dari zaman Yunani kuno menunjukkan bahwa tekanan seni wacana ini diletakkan pada oratori atau seni berpidato. Hal ini dapat dimengerti karena publikasi secara meluas atas suatu hasil pikiran tidak dapat dilakukan dengan tulisan karena belum ada percetakan pada saat itu. Tindakan yang diandalkan untuk memecahkan suatu persoalan dengan melibatkan banyak orang atau menyampaikan suatu gagasan pada suatu massa pendengar hanya bisa dilakukan melalui bahasa lisan atau dengan kata lain hanya melalui pidato. Karena itu, pengertian retorika pada awalnya juga bertumpang tindih dengan seni berpidato atau oratori. Tetapi setelah penemuan mesin cetak dan mesin uap, maka retorika sebagai seni berpidato mulai merosot peranannya dan diganti dengan seni menggunakan bahasa secara tertulis. Dengan publikasi tertulis, gagasan atau ide seseorang dapat lebih luas tersebar daripada kalau harus disampaikan melalui pidato. Sebab itu, tekanan utama pun beralih kepada kemampuan untuk menyampaikan pikiran dalam bentuk bahasa tulis agar dapat dibaca oleh banyak orang. Dengan pergeseran ini, pengertian retorika juga turut bergeser dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Dari seni berpidato sebagai titik sentral bergeser ke kemampuan menulis. Pada waktu ditemukan media komunikasi elektronis, khususnya radio, peranan bahasa lisan muncul kembali. Pidato melalui radio, televisi mempunyai peranan yang sama penting dengan komunikasi melalui media tulis. Sebab itu, selama 25 abad perkembangan retorika, yaitu sejak diperkenalkan pada abad 5 sebelum Masehi sampai sekarang, pengertian retorika itu juga mengalami perkembangan. Retorika dalam pengertian dewasa ini belum dikatakan mencakup semua pengertian yang telah ada, yaitu pertama, prinsip-prinsip mengenai komposisi pidato yang persuasif dan efektif.
maupun keterampilan yang harus dimiliki seorang orator ahli pidato. Kedua, prinsip-prinsip mengenai komposisi prosa pada umumnya, baik yang dimaksudkan untuk penyajian lisan maupun untuk penyajian tulisan, entah yang bersifat fiktif atau yang bersifat ilmiah. Berikutnya, kumpulan ajaran teoritis mengenai seni komposisi verbal, baik prosa maupun puisi, beserta upaya-upaya yang digunakan dalam kedua jenis komposisi verbal tersebut. Karena perubahan-perubahan retorika sesuai dengan tujuan yang berlainan itu, maka buku-buku pegangan mengenai retorika juga hanya mencakup sebagian saja dari aspek-aspek retorika yang ada. Tiap zaman memilih aspek yang dianggapnya paling cocok, atau dengan kata lain, dalam setiap zaman orang bebas menciptakan seni wacana baru yang dianggapnya paling sesuai. Karena retorika berusaha pula mempengaruhi sikap dan perasaan orang, maka ia dapat mempergunakan semua unsur yang bertalian dengan kaidah-kaidah keefektifan dan keindahan gaya bahasa. Misalnya, ketepatan pengungkapan, keefektifan struktur kalimat, penggunaan bahasa kiasan yang serasi, penampilan yang sesuai dengan situasi, dan sebagainya. Secara singkat, retorika membicarakan dasar-dasar yang fundamental untuk menyusun sebuah wacana yang efektif. Melihat perkembangan dan pergeseran tekanan dan makna retorika yang demikian, secara singkat kita dapat katakan bahwa retorika adalah suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni, baik lisan maupun tulisan, yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik. Retorika bertujuan menerangkan kaidah-kaidah yang menjadi landasan dari tulisan yang bersifat prosa atau wacana lisan yang berbentuk pidato atau ceramah untuk mempengaruhi sikap dan perasaan orang. Di zaman Yunani, menurut sejarah perkembangannya, retorika mula-mula tumbuh dan berkembang di Yunani pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Menurut pengertiannya yang asli, retorika adalah sebuah telah atau studi yang simpatik mengenai oratoria atau seni berpidato. Kemampuan dan kemahiran berbahasa waktu itu diabdikan untuk menyampaikan pikiran dan gagasan melalui pidato-pidato kepada kelompok-kelompok massa tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Orang yang pertama-tama dianggap memperkenalkan oratori atau seni berpidato adalah orang Yunani, yaitu Sicilia. Tetapi tokoh pendiri sebenarnya adalah Corax dari Sirakusa 500 sebelum Masehi. Ialah yang mula-mula meletakkan sistematika oratori atau 5 bagian, yaitu yang pertama, prom atau pengantar dari pidato yang akan disampaikan. Kedua, diegesis atau narratio, bagian yang mengandung uraian tertentu pokok persoalan yang akan dikemukakan. Ketiga, agon atau argumen, bagian pidato yang mengemukakan bukti-bukti mengenai pokok persoalan yang dikemukakan itu. Yang keempat, parekbasis atau digresio, yaitu catatan pelengkap yang mengemukakan keterangan-keterangan lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan persoalan tadi. Dan yang terakhir, peroratio atau bagian penutup pidato yang mengemukakan kesimpulan dan saran-saran. Sejak permulaan perkembangan retorika, timbul perbedaan-perbedaan pendapat, kontroversi mengenai beberapa hal yang menyangkut retorika. Kontroversi tersebut menyangkut persoalan pemakaian unsur stilistika, masalah hubungan antara retorika dan moral, dan masalah pendidikan. Kontroversi pertama menyangkut persoalan apakah perlu menggunakan unsur-unsur stilistika dalam pidato-pidato. Ada 3 aliran, yaitu yang menyetujui penggunaan unsur-unsur stilistika, yang menolak, dan yang berada di luar kedua aliran pertama. Gorgias dari Leontini
yang mula-mula memperkenalkan retorika pada orang Athena sekitar 427 sebelum Masehi, berpendapat bahwa perlu menggunakan upaya-upaya stilistika dalam retorika. Sebab itu, gaya yang dipergunakannya dalam pidato penuh dengan upaya-upaya stilistika. Epitet penuh hiasan, antites, terminasi akhir kata yang penuh ritmis dan bersanjak. Nilai antites tersebut dapat dilihat kelak dalam pidato maupun narasi historis dari Thucydides, dan dalam argumentasi yang berbentuk sandiwara karangan Euripides. Pemakaian unsur stilistika yang berlebihan ini kemudian menimbulkan reaksi yang keras dan dengan sendirinya melahirkan aliran yang kedua. Aliran yang kedua ini menghendaki suatu bentuk gaya yang sederhana seperti tampak dalam karya Lysias. Sebenarnya, kedua aliran ini mencari kriteria bagi keunggulan karya mereka dalam hal pertama kejelasan, kedua kesan, tiga kepatutan, keempat keindahan, dan kemurnian bahasa. Seorang tokoh lain yang berada di luar kedua aliran tersebut adalah Isokrates, sedangkan Demosthenes berusaha untuk mempertemukan kedua pihak yang bertentangan itu. Kontroversi kedua menyangkut relasi antara retorika dan moral. Apakah dalam pidato harus juga diindahkan masalah moral? Dalam pidato, biasanya tidak dikemukakan pembuktian-pembuktian secara ilmiah. Pidato lebih banyak berbicara mengenai kemungkinan-kemungkinan karena pendengar biasanya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan atau orang-orang yang tidak senang mendengar pidato. Sebab itu, Gorgias berpendirian bahwa seorang orator harus menyampaikan bukti-bukti baik mengenai keadilan dan ketidakadilan dengan cara yang sama baik. Ia berpendapat bahwa retorika merupakan alat yang mubazir atau amoral. Pendirian ini dikecam oleh lawan-lawannya yang beranggapan bahwa kemampuan oratoris memiliki suatu ciri moral yang esensial, karena kebenaran dan keadilan memberi kemungkinan yang paling baik bagi persuasi. Pandangan terakhir ini kemudian diperkuat oleh Aristoteles. Pandangan ini memberi sumbangan yang besar dalam bidang teori. Namun, kenyataan yang dihadapi ialah bahwa kemahiran seorang orator sering memberi perimbangan yang berlawanan dari persuasi. Sebab itu, pengaruh Gorgias tetap bertahan juga hingga zaman Renaissance. Kontroversi yang ketiga yang juga sudah timbul sejak permulaan perkembangan retorika adalah masalah pendidikan. Kontroversi yang kedua mempunyai kaitan dengan kontroversi ketiga ini. Ahli-ahli retorika yang siap menerima tanggung jawab moral dalam retorika mengkritik rekan-rekan mereka yang mencoba memperoleh keuntungan dalam profesi mereka, terutama dalam pengadilan. Akibatnya, mereka juga tidak mencapai kata sepakat mengenai topik mana saja yang harus dimasukkan dalam pelajaran retorika di pusat-pusat pendidikan. Isokrates misalnya, pada pertengahan abad keempat sebelum Masehi, berpendapat bahwa aspek-aspek politik dapat dimasukkan dalam pelajaran retorika. Pendapatnya ini dituangkannya dalam karyanya Antidosis, karangan Plato pada 428 sampai 348 sebelum Masehi. Gorgias dan Phaedrus membicarakan juga topik yang dipertentangkan itu. Gorgias membicarakan masalah etika dan politik, sedangkan Phaedrus membicarakan etika dan mistik. Dalam Phaedrus, karya Plato, Sokrates memaklumkan bahwa retorika adalah suatu seni yang dangkal, yang dapat memperoleh nilai hanya kalau amanatnya mengambil bagian dalam alam filsafat. Terlepas dari semua pendapat dan kontroversi tersebut, perlu dikemukakan bahwa karya yang terkenal dari zaman Yunani kuno adalah karya Aristoteles sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi yang berjudul Rhetorica. Dalam karya ini, Aristoteles mengumumkan bahwa logika formal adalah dasar yang tepat bagi pidato yang jujur dan efektif.
baik dalam dewan legislatif maupun di pengadilan. Dalam buku ini, ia membedakan 3 jenis pidato yang didasarkan pada pendengarnya, yaitu pertama, pidato yudisial atau legal atau forensik, yaitu pidato mengenai perkara di pengadilan, mengenai apa yang telah terjadi dan tidak pernah terjadi. Pendengarnya adalah para hakim atau juri dalam suatu mahkamah pengadilan. Kedua, pidato deliberatif atau politik atau suasoria, yaitu pidato yang berisi nasihat yang disampaikan para penasihat mengenai hal-hal yang patut atau tidak patut dilakukan. Para pendengarnya adalah anggota badan legislatif atau eksekutif. Yang ketiga, pidato epidektik atau demonstratif, yaitu pidato-pidato baik untuk pementasan, upacara-upacara ibadah maupun bukan ibadah. Biasanya berisi kecaman atau pujian mengenai hal-hal yang terjadi sekarang. Dalam buku Retorica juga diuraikan pedoman-pedoman umum untuk retorika, oratori. Buku ini dimulai dengan cara-cara menyusun sebuah pidato. Penulis harus mengumpulkan semua bukti argumen yang mungkin diperoleh dengan meneliti semua tempat atau topoi. Topoi bisa diartikan kemudian diistilahkan sebagai topik. Ini yang mengandung bukti bagi masalah yang akan dikemukakan. Bila ia ingin mengemukakan masalah politik dengan mengajukan suatu pertimbangan tertentu, maka ia harus menemukan hal-hal yang dianggap baik dan tidak baik. Kebahagiaan misalnya secara universal dianggap baik, demikian pula keadilan, pengendalian diri, keluhuran budi, dan kebesaran adalah topik yang bisa digunakan sebagai topik dalam pidato. Bila argumen telah terkumpul, maka orator harus menetapkan argumen mana yang akan dipergunakannya. Di sini, tekanan utama diletakkan pada masalah bagaimana harus memahami psikologi pendengar. Seorang orator harus mengetahui dengan tepat faktor-faktor mana yang dapat menimbulkan kemarahan, kekaguman, dan rasa malu. Orator harus tahu pula mengenai kategori pendengar, tua, muda, kaya, miskin, yang akan memberi reaksi mereka masing-masing sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Pengetahuan mengenai bagaimana suatu massa pendengar bereaksi adalah masalah yang penting. Argumen adalah bagian yang selalu menimbulkan kepuasan dan merupakan bagian yang terpenting dari oratori. Sebab itu, hal-hal yang tidak merupakan argumen dalam arti yang sesungguhnya harus diabaikan. Dengan menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan memberikan bukti-bukti yang terbaik. Tampaknya Aristoteles ingin mengatakan bahwa logika formal adalah dasar yang tepat bagi pidato, baik dalam perwakilan maupun di pengadilan. Walaupun argumen yang dikumpulkan tidak banyak, kalau dijalin secara tepat dengan cara pendengar bereaksi, maka akan dicapai efek yang optimal. Sebab itu argumen yang bersifat silogistis jarang dimungkinkan dalam oratori karena akan tampak terlalu menjemukan. Retorika harus didasarkan pada entimen. Karya Aristoteles itu diakhiri dengan suatu diskusi mengenai gaya bahasa, style, dan pola-pola umum yang diikuti pidato. Aristoteles menekankan adanya kejelasan, tetapi menambahkan bahwa metafora dan bahasa kiasan dapat dipakai sekadarnya. Namun, metafora ruangan yang dipergunakan Aristoteles sering mengaburkan hanya contoh-contoh yang dipergunakannya dapat mengatasi masalah kekaburan itu. Dilihat secara keseluruhan, penelitian yang dilakukan Aristoteles mengandung banyak kekurangan yang harus dilengkapi oleh generasi berikutnya. Tetapi, kombinasi antara pengalaman praktis dan luasnya pandangan filosofis memberi pada karya ini suatu makna yang lestari. Generasi Aristoteles berpendapat bahwa kota-kota besar sudah mulai mati karena kehidupan politiknya yang aktif. Selama 2 abad berikutnya, yaitu pada zaman Helenis, perkembangan retorika ditentukan oleh kebutuhan pengadilan dan pendidikan.
Abad ini adalah abad yang produktif, tetapi kemajuan tersebut sama sekali tidak menarik, karena bayangan pertentangan antara aliran Attika dan langgam Asia. Diskusi-diskusi mengenai tema-tema umum yang dikembangkan di pusat-pusat aliran filsafat menunjukkan bahwa suatu upaya pengejaran yang praktis diterima sebagai suatu cabang yang reguler dari oratori. Metode latihan yang populer adalah meniru bahasa dan gaya orator yang terkenal. Hermagoras dari Temnos sekitar 150 sebelum Masehi merombak teknik penyusunan kasus ketika ia menunjukkan bahwa selalu terdapat suatu titik kunci dari konflik, baik yang bertalian dengan hukum, kenyataan, atau prinsip, dan sekaligus menjadi fokus penyusunan argumen. Berikutnya, mari kita lihat di zaman Romawi. Sekitar 300 sebelum Masehi sampai 130 Masehi. Seorang Yunani, Lipius Andronicus 284 sampai 204 sebelum Masehi, yang dibawa ke Roma sebagai budak belian, mengajar retorika kepada tuannya. Dan sejak itu, seni pidato mulai menarik perhatian orang-orang Romawi. Ahli-ahli retorika yang terkenal zaman Romawi adalah Appius Claudius Caesus sekitar 300 sebelum Masehi, Cato de Censoris, Ser Sulpicius Galba, Gaius Gracchus, Marcus Antonius, dan Lucius Licinius Crassus. Walaupun terdapat ahli-ahli retorika Romawi, pengajar-pengajar retorika yang formal adalah orang-orang Yunani. Dua orang guru retorika Romawi yang terbaik dan terkenal adalah Cicero dan Quintilianus. Keduanya dididik menurut model Yunani. Cicero menghasilkan tidak kurang dari 3 karya untuk menunjang teorinya, yaitu De Oratore, Brulus, dan Orator. M. Tullius Cicero yang hidup antara tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi mengajarkan seni pidato menurut model Yunani. Dalam bukunya De Oratore dikemukakan prinsip oratori yang dibagi atas 3 bagian, yaitu pertama, studi yang diperlukan oleh seorang orator, kedua, penggarapan topik pidato, dan ketiga, bentuk dan penyajian sebuah pidato. Karya terakhir yang terkenal dari zaman ini adalah Institutio Oratoria karangan M. Fabius Quintilianus yang masih bertahan mutunya. Quintilianus berusaha keras untuk mengubah selera zaman itu yang sudah beralih ke langgam Asia karena perhatian khusus dan latihan yang terus-menerus dalam pusat-pusat pendidikan mengenai subjek hayalan, suasoriae atau pidato usun persuasi, dan kontroversiae pidato perdebatan. Dialogus de Oratoribus yang dianggap ditulis oleh Tacitus adalah protes yang lain mengenai mode-mode baru tersebut. Zaman Helenis dikenal di Roma karena pengaruhnya atas seni pidato Latin. Jasa yang terpenting dari retorika Romawi adalah melanjutkan tradisi Yunani ke abad pertengahan Eropa. Sejak abad 11 sebelum Masehi, Republik Romawi merasa tertarik akan keahlian dan pengalaman guru-guru Yunani. Teori retorika Yunani bukan hanya diungkapkan kembali dalam buku-buku pegangan seperti buku anonim Rhetorica ad Herennium. Menurut penelitian terakhir ditulis oleh Cornivicius atau buku Cicero De Inventione, tetapi juga diusahakan untuk mengadakan penerapan. Dengan cara itu dihasilkan pula pidato-pidato terbaik yang menyamai karya terbaik dari orator Athena. Pada waktu yang sama, karir dan kejernihan Cicero menyebabkan studi retorika memperoleh suatu martabat terhormat yang dulunya kurang dirasakan. Dalam pidatonya yang berisi tuduhan terhadap Catilina, Cicero memperlihatkan kefasihannya yang gemilang, seolah-olah menghasilkan tenaga yang luar biasa dalam menghadapi masalah-masalah besar. Masa sesudah Cicero tetap mempertahankan tujuan pengajaran retorika yang dihubungkan dengan persoalan sopan santun dan kelanggengan yang telah diagungkannya.
Dalam masa kekaisaran Romawi, pidato pengadilan dan politik secara perlahan-lahan merosot dalam sejarah perkembangannya, seperti pengalaman yang diperoleh sebelumnya dalam zaman Helenis. Penguasa-penguasa Romawi perlahan-lahan membungkam perdebatan politik dan membatasi ruang lingkup pengadilan. Tetapi penulis lainnya yang bergerak di luar bidang retorika serta anggota masyarakat lainnya yang tinggi kedudukannya sudah lama mempergunakan semua upaya retorika yang sudah dikenal hingga waktu itu. Abad pertama Masehi masih merupakan abad peralihan di mana retorika berjalan seiring dengan kesusastraan. Meskipun ada beberapa penonjolan, namun karya Quintilianus, Institutio Oratoria, masih mengikuti zaman sebelumnya dengan memberi suatu uraian yang lengkap mengenai unsur-unsur yang ada dalam seni retorika. Berikutnya, abad pertengahan sekitar 5-15 Masehi. Dalam zaman Romawi, para kaisar memberi subsidi kepada sekolah-sekolah yang memasukkan retorika dalam silabus pendidikannya. Dengan tindakan itu, para kaisar juga memperoleh dukungan kebudayaan. Sebab itu, tidak mengherankan kalau ahli retorika juga menjadi imam agung dalam sebuah upacara resmi pada zaman itu. Tetapi dalam 3 abad berikutnya sesudah Quintilianus menulis Institutio Oratoria, kegiatan pidato hanya berlangsung dengan usaha meniru kebesaran zaman lampau, baik dengan metode imitasi maupun deklamasi. Kesusastraan Kristen yang muncul dalam abad 5 menerima pendekatan imajinatif dari sekolah-sekolah yang didirikan kaisar. Dalam zaman Bizantium tahun 524 sampai 1204 Masehi, sekolah mempergunakan buku progymnasmata dan menggiatkan kembali metode imitasi di kerajaan Romawi Barat. Agustinus yang tidak menyukai model kafir menganjurkan dalam bukunya De Doctrina Christiana untuk meniru gaya kitab suci. Walaupun tulisannya sendiri mengandung upaya-upaya stalistika yang diperolehnya dari retorika klasik. Retorika pada awal abad pertengahan digolongkan dalam 7 kesenian liberal. Dari ke-7 bidang tersebut, retorika bersama tata bahasa dan logika, dialektika membentuk satu trivium, 3 serangkai. Mula-mula retorika memegang peranan yang jauh lebih penting dalam trivium tadi. Tetapi dalam 700 tahun berikutnya, tata bahasa dan logika menjadi lebih penting, sehingga sebelum terbentuknya universitas-universitas, logika sudah mengatasi retorika dalam program akademis. Buku-buku pegangan abad pertengahan mengenai retorika mengikuti prinsip-prinsip klasik dengan membedakan 3 gaya tulisan. Pertama, kuat. Kedua, sedang dan lemah atau tinggi, menengah dan rendah. Secara teoritis, gaya yang tinggi bukan saja menuntut hiasan, tetapi juga penggunaan figur atau warna. Retorika yang paling sulit, dengan demikian juga paling tinggi martabatnya. Dalam abad pertengahan bagian kedua, dari 5 langkah pidato, yaitu dispositio, dibagi atas 6 bagian. Yang pertama, exordium, sebuah pembukaan yang jelas, sopan tetapi singkat. Kedua, narratio, sebuah pernyataan dari fakta awal yang jelas, dipercaya, singkat dan menyenangkan. Propositio, penyajian kasus. Jika yang disajikan itu berbentuk isu, maka disebut partilio. Keempat, confirmatio, penyajian argumen. Dan yang kelima, refutatio, atau penolakan atas keberatan-keberatan, bahwa keberatan-keberatan itu bersifat absurd, palsu atau tidak konsisten. Dan yang terakhir, peroratio, ringkasan, yaitu rangkuman dengan suatu apel emosional. Perbedaan pendapat yang timbul dalam abad ke-11 memberi rangsangan untuk menghidupkan kembali retorika pengadilan. Tetapi retorika pengadilan ini juga perlahan-lahan berakhir ketika diketahui bahwa dialektika, logika, dan hukum memberi senjata yang lebih ampuh bagi kontroversi. 1 abad kemudian, imitasi kembali berkembang sebentar pada pusat pendidikan di Chartres.
Tetapi sebelum tahun 1150, pendidikan dianjurkan untuk mengembangkan suatu tradisi retorika yang lebih kompak sifatnya. Menjelang akhir abad pertengahan, yaitu mulai abad ke-12, timbul usaha-usaha untuk menciptakan suatu kebudayaan baru yang didasarkan pada pengetahuan teoretis. Dalam retorika, pengetahuan teoritis ini diturunkan secara prinsipil berdasarkan buku Retorika et Herenium dan karya Cicero De Inventione. Tetapi prinsip penggarapan subjek dalam kedua karya ini terlalu dekat bertalian dengan pidato pengadilan. Sebab itu, manfaatnya pun tidak terlalu tampak. Apalagi mengingat bahwa dalam abad ini perhatian terutama diberikan pada komposisi surat menyurat, epistola. Dengan demikian, perhatian lebih banyak diarahkan pada bagian yang membicarakan style. Seperti diketahui dalam setiap jenis kesusastraan, baik prosa maupun puisi, bisa saja terdapat dua corak tulisan, yang satu tulisan biasa dan yang kedua tulisan yang bersifat seni, yang tentu saja menggunakan bahasa kiasan dan kiasan pikiran. Dalam retorika klasik, bahasa kiasan adalah hal yang biasa dan sekaligus menjadi sumber stilistika. Tetapi, relasi bahasa kiasan itu secara fungsional dengan makna tidak diselidiki secara baik. Sebab itu, tidak mengherankan bila pada akhir abad pertengahan, unsur-unsur bahasa kiasan diterima sebagai hiasan, dan tumbuhlah suatu anggapan bahwa semakin banyak bahasa kiasan dipakai, semakin baik pula stylenya. Karena pendirian terakhir ini, timbullah suatu paham baru yang disebut mannerisme, yaitu suatu paham yang sangat terpaut pada style yang aneh, serta mengandalkan akhir kata yang ritmis dan khusus, dan yang percaya pada etimologi yang lebih memperkaya kata-kata individual walaupun sering bersifat fantastis. Berikutnya, zaman Renaissance sekitar 15 sampai ke 18 Masehi. Kekaburan yang ditimbulkan oleh tulisan-tulisan mannerisme menimbulkan suatu reaksi yang keras. Reaksi itu lahir dalam wujud kembali ke retorika klasik yang bersifat imitatif. Buku-buku pegangan pada abad ke-15 dan ke-16 melanjutkan retorika sebagai seni untuk menyiapkan dan menyajikan pidato menurut langkah-langkah klasik, mulai dari inventio, melalui dispositio, elocutio, dan memoria, dan berakhir pada actio. Seorang tokoh terkenal yang berusaha memulihkan kembali kebesaran dunia klasik adalah Petrarchus. Ia memuja keagungan dunia klasik dan mempopulerkan kembali metode imitasi. Sejak awal abad ke-11, Bizantium pernah mencoba menghidupkan kembali aliran Attika yang pernah berkembang pada akhir zaman Romawi. Sarjana Bizantium pada waktu itu sudah mengembangkan teknik pengajaran tertentu dan menyusun tata bahasa dan leksikon yang diperlukan untuk mengadakan reproduksi yang tepat mengenai yang diperlukan untuk zaman Yunani. Sebab itu, kedatangan sarjana-sarjana Bizantium ke Italia dalam abad ke-15 berarti pula bahwa sistematisasi teknik imitasi menyebar juga ke barat. Dengan demikian, kelahiran kembali Renaissance, retorika klasik juga melanda Italia dan akhirnya ke seluruh Eropa. Kelahiran kembali ini ditandai pula dengan kelahiran retorika humanis. Retorika humanis menghasilkan pula kamus, buku pegangan mengenai ungkapan dan eksempla, adeges, atau peribahasa, anekdot, dan materi ilustratif yang lain. Dalam bahasa Latin, secara prosedur yang harus diikuti untuk menghafal. Akhirnya, aliran humanis menunjukkan hasil yang lebih baik dari aliran Greco-Roman dan Bizantium yang berkembang sebelumnya. Tujuan imitasi dalam zaman ini dihubungkan dengan bidang yang lebih luas. Humanisme dalam arti yang bulat merupakan Renaissance. Dari kesusastraan klasik dan pikiran-pikiran klasik, karya yang dilupakan dari zaman lampau ditemukan kembali. Pelajaran bahasa Latin dan Yunani mulai dipelajari lagi secara sungguh-sungguh.
sastra humaniora, yaitu sanjak-sanjak klasik, filsuf, ahli sejarah, ahli pidato yang berbicara mengenai hidup dan nilai kemanusiaan dipelajari dengan semangat yang tak terbatas karena orang-orang sudah merasa capai dengan skolastisisme dan teologi yang sudah merosot. Humanis adalah kelompok maju yang melihat kebudayaan klasik dengan kebijaksanaan moralnya, rasionalitas yang kritis, dan seni yang agung sebagai tingkat yang paling tinggi yang pernah dicapai manusia. Mereka ingin menciptakan dunia dengan kebudayaan semacam itu dalam dunia baru. Tujuan imitasi dalam zaman ini dihubungkan dengan bidang yang lebih luas, karena mereka ingin menciptakan kebudayaan baru, mengikuti contoh kebudayaan klasik. Maka, untuk pertama kali humanisme mengangkat kesusastraan rakyat dalam keseluruhannya sebagai suatu prestasi kebudayaan. Mereka tidak puas hanya dengan menulis dalam bahasa Latin klasik. Untuk menyamai keagungan kebudayaan zaman kuno, mereka mencoba menciptakan setiap genre klasik, yang berarti memberi kembali suatu ruang gerak bagi metode imitasi yang belum diberikan sebelumnya. Abad ini merupakan abad di mana kesusastraan Eropa mencapai kematangannya, sehingga imitasi tidak saja terbatas pada bahasa Latin. Imitasi dipraktikkan juga di daerah-daerah lain dengan hasil yang menakjubkan. Sejak tahun 1550, aliran humanisme memiliki suatu pegangan yang kuat dalam pendidikan, kecuali bahwa bahasa Latin tidak dipakai lagi sebagai dasar pendidikan. Daerah-daerah telah menyerap apa saja yang bisa diserap melalui imitasi. Dengan demikian, diperoleh suatu pendekatan baru pada retorika. Pada akhir abad ke-15, seorang humanis Belanda yang bernama Rodolphus Agricola mengingatkan bahwa penulis-penulis harus mengembangkan subjek mereka bertalian dengan genus, spesies, sebab, akibat, persamaan, dan pertentangan. Ia menyarankan sekitar 30 topik sebanding dengan topik dari retorika klasik. Dalam abad ke-16, seorang Prancis Petrus Ramus Pereira-Rame mempopulerkan gagasan Agricola hingga mencapai pengaruh yang besar. Pengaruhnya ini kemudian diterima sebagai suatu aliran tersendiri yang disebut Ramisme. Aliran Ramisme memisahkan penemuan inventio dan disposisi dari retorika dan memperkenalkan keduanya sebagai bagian dari dialektika. Dalam retorika masih dipertahankan style, sedangkan pidato dianggap tidak penting lagi. Dengan demikian, secara drastis, retorika terbatas ruang lingkupnya karena ketinggalan semua hal yang dianggap penting untuk menunjang isinya. Berikutnya, kemunduran retorika. Aliran Ramisme membawa keruntuhannya sendiri dan sekaligus keruntuhan bagi seni retorika. Dikotomi yang dikembangkan aliran ini antara gagasan dan kata yang mengungkapkan gagasan itu merangsang suatu penelitian untuk mendapatkan suatu gaya yang sederhana tetapi sanggup melukiskan fakta tanpa hiasan verbal. Retorika dalam bentuknya yang asli seperti pada zaman klasik tidak dipercaya lagi, walaupun dalam abad ke-17 atau 18 retorika masih merupakan suatu mata pelajaran yang penting di sekolah-sekolah, namun ia tidak lagi merangsang dan mengarahkan selera, tetapi sebaliknya mengikuti selera kontemporer. Bahwa retorika mengikuti selera kontemporer terbukti dari kuliah-kuliah yang diberikan oleh Blair, seorang mahaguru pertama dalam mata kuliah retorika dan kesusastraan di Universitas Edinburgh, yang mencerminkan keasyikan zaman itu dengan penuh perasaan dan keluhuran. Tetapi karya Adam Muller yang mengesankan Raden Uber de Bredsmeket sekitar 1816 dan karya Uskup Agung Richard Wheatley Principles of Rhetoric sekitar tahun 1836 merupakan karya-karya yang penting dalam sejarah kesusastraan karena percaya akan nilai-nilai eksperimen. Maka pendapat abad ke-19 mengutuk semua teknik tradisional dalam style dan semua retorika yang berterorganisasi. Jacob Brunhart menggambarkan perhatian dan minat terhadap retorika pada zaman sebelumnya sebagai suatu keedanan yang dahsyat.
Pandangan-pandangan yang ekstrim ini tetap populer hingga tahun 1930-an, yaitu sampai pada waktu lahirnya aliran positivisme. Aliran positivisme logis menarik perhatian orang mengenai betapa pentingnya mempelajari cara-cara mempergunakan bahasa dengan baik dan efektif. Karya E.R. Gar's Philosophy of Rhetoric sekitar 1941 menandakan bahwa untuk abad kita ini diperlukan sebuah seni baru bagi wacana. Sebab itu telah dilakukan usaha-usaha yang sungguh-sungguh, terutama di Amerika Serikat, untuk mengembangkan studi semacam itu dalam suatu bentuk yang sesuai untuk kepentingan pengajaran di sekolah dan perguruan tinggi.